Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di kesempatan kali ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam program pembelajaran tafsir Jalalain ya, atau kajian atau daurah tafsir Jalalain. Sekarang masuk di ayat ke-73, 72 ya. 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa lalu kalian saling menyalahkan tentangnya dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Ya, silakan. Siapa yang mau nyoba baca? Bisa. Ya, silakan Pak Gus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fihi idghamut da'i Idghamudali. daya dalam Saya adalah fihi idghamut da'i fil asli fidali ay takhasamtum wa tadafa'tum fiha wallahu mukhrijun mudhirun. Ma kuntum taktumun min amriha wa hadha i'tiradu wa huwa Ada i'tiradun ditanwinkan. wa hadha i'tiradun wa huwa awalul qisas. Ya. Ya, jadi ini masih terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ya bersama dengan Bani Israel. Ya, jadi ayat-ayat ini kan turun dalam periode Madinah, di mana di Madinah itu ada kelompok orang Yahudi ya. Jadi ketika Allah menurunkan ayat ini ya kaitannya juga dengan orang-orang Yahudi juga untuk mengingatkan ya tentang sejarah mereka ya, dan tujuannya ya adalah dakwah agar mereka mau menerima Islam. Ada orang-orang Yahudi itu. Dan ketika disebut kalian, itu menunjukkan ya bahwa ya kalian orang-orang Yahudi Bani Israel ya, satu kesatuan, satu umat ya. Walaupun yang ada di dalam kisahnya ini ya tentu adalah Yahudi yang di masa lalu pada saat bersama dengan Nabi Musa. Ya, tapi Yahudi pada saat di zaman Rasulullah SAW sendiri juga ya mereka tercakup ya di dalam hitab ini gitu. Kalian ya, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Ini maksudnya tadi ya orang-orang Yahudi Bani Israel dulu bersama Nabi Musa ya. Fadarotum. Ya, nah di kata idarotum fihi, kalau tadi di redaksi di Pak Gus kan idghamutai ya. Fil asli ya. Fil asli bidali. Bidali. Ya, kalau di sini idghamudali fitai. Ya. Tapi nggak terlalu jauh sih, maknanya hampir sama ya. Jadi intinya ya di situ ada pengidghaman ya, pengidghaman. Kalau idgham mutai ya berarti kan apa namanya? Jadi taknya itu digomkan ke dal. Ya, atau bisa juga dal ke dalam tak ya. Intinya kan idarotum ini ya, ini dalam ilmu tasrif bahasanya asalnya tadarotum.
ya. Apa iddarotum itu asalnya apa? Iddarotum. Ada rotum ya kalau nggak salah. Jadi taknya itu dilebur, diidgham itu dilebur. Dilebur kepada dal ya menjadi iddarotum. Itu ada ketentuannya dalam ilmu tasrif ya. Jadi kalau ada huruf ta dengan dal bertemu, maka ta-nya itu jadi dal, menyesuaikan. Jadi si ta-nya itu diidghamkan, artinya dileburkan ke huruf dal ya, sehingga ketika ada dua dal itu kemudian disatukan ya menggunakan tasdid. Jadi iddarotum ya. Ayat tahosomtum, makna dari daro itu kalian tahosomtum saling apa berkelahi ya, bermusuhan, watadafa'tum ya, dan saling melempar ya, atau saling menyalahkan ya, saling melempar kesalahan, menyalahkan atau saling menuduh ya. Nah justru ini dikatakan kan tadi ya, yang di ayat itu adalah awalul kisah ya. Jadi justru di ayat ini ya disebutkan di akhir, padahal sebetulnya dia adalah awal kisah ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu dia nggak harus runut gitu secara kronologis ya, tidak harus. Terkadang awal kisahnya itu nanti disebutkan di ayat ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ketika menyampaikan kisah, titik tekannya itu adalah memberikan pelajarannya, memberikan petunjuk dalam ayat itu ya, bukan seperti buku sejarah gitu yang menyampaikan secara kronologis, tidak ya. Dan rangkaiannya itu ada rangkaian yang khas dalam Al-Quran itu ya. Jadi bisa jadi awal kisah justru disebutkan di akhir ya. Karena kenapa? Karena yang lebih diawalkan ya itu kan adalah perintah untuk menyembelih sapinya itu. Karena itu yang menjadi poin penting. Bahkan kan dijadikan nama surat, ya kan? Itu di surah apa, di ayat berapa? Ayat 67-nya kan? Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Karena itu yang paling inti. Ya, jadi dalam mengisahkan itu kita bisa memulai dari poin paling intinya dulu. Yaitu Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ini yang paling intinya. Yaitu bahkan dijadikan nama surat ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah ya, dan juga sebagai tanda bukti bahwa Allah itu bisa membangkitkan yang sudah mati. Karena kan nanti melalui sapi sapi itu ya, yang mati itu kan kemudian bisa dihidupkan lagi. Ini menunjukkan ya sebagai bukti bahwa Allah mampu membangkitkan nanti di hari kebangkitan. Ya, karena perkara yang terbesar yang disampaikan oleh Al-Quran ini kan adalah akidah. Akidah. Nah, akidah itu rukun iman. Nah, rukun iman itu kemudian dibangun gitu ya. Fondasinya itu semua dalam Al-Quran. Ya, termasuk iman kepada hari akhir. Di akhir itu ada kebangkitan. Nah, orang-orang kafir itu mereka menolak, tidak percaya bahwa yang sudah mati bisa dibangkitkan lagi. Nah, maka Allah menyampaikan banyak bukti. Di antaranya adalah ini. Ya, itu jadi dimulai dengan poin yang paling penting dari kisah ini, yaitu perintah untuk menyembelih sapi betina. Juga selain itu, karena mereka mengagungkan sapi betina itu sampai, itu bukan sapi betina, cuma sapi ya. Dia apa disembah oleh mereka, dibuat apa ijlah itu.
anak sapi. Dibuat patung ya, lalu disihir oleh Samiri itu. Jadi ya, kayak hidup begitu. Sehingga disembah oleh mereka. Maka dengan dipotongnya ini sapi ini untuk menunjukkan bahwa sapi itu bukan hal yang harus diagungkan. Dia justru adalah nikmat dari Allah untuk bisa kalian makan. Ya, rizki buat kalian dagingnya. Nah, sama juga dengan adanya syariat kurban. Ya. Jadi dimulai dari poin itu dulu. Nah, kalau dilihat dari secara kronologisnya, Nabi Musa memerintahkan itu ya untuk memotong itu kan ada dulu awal kisahnya ya, yaitu ini itu kalian membunuh ada seseorang ya yang dibunuh oleh mereka, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Nah, supaya untuk menyelesaikan persoalan ini, maka disuruhlah menyembelih seekor sapi. Ya, nah tadi itu ketika disuruh yang tadi dibahas ya, ketika disuruh menyembelih ya, bukannya langsung taat gitu ya kepada Allah, nah mereka malah banyak bertanya ya pada hal-hal yang sebetulnya nggak perlu ditanyakan. Tapi karena mereka banyak nanya dan memang motivasinya itu karena enggan untuk mengamalkan sebetulnya. Ya, jadi karena kan kalau orang banyak bertanya itu ingin mengesankan sesuatu yang jelas itu jadi tidak jelas gitu. Padahal udah jelas, laksanain aja gitu. Tapi karena dianggapnya itu belum jelas gitu, nanya melulu gitu. Ya kapan ngamalinnya, kapan mengerjakannya. Nah itu orang Yahudi begitu sikap. Sebetulnya mereka banyak bertanya itu tujuannya ingin lari dari perintah itu. Tidak mau melakukan gitu, ingin lari. Nah maka melalui kisah Bani Israel ini dijadikan pelajaran buat kita orang-orang beriman. Agar jangan ya mengikuti sikap mereka yang seperti itu ya. Makanya dilarang para sahabat itu untuk bertanya ya, mempersulit diri ya, dalam rangka mempersulit diri. Namanya la tas'alu an asya'a ya, intub dalakum tasumkum. Jangan kalian bertanya kalau kalau dijelaskan justru malah menyulitkan kalian. Justru Allah itu sudah memberi kemudahan, sudah laksanakan saja gitu. Jangan mempersulit diri. Ya, dan juga apa namanya? Yang kama su'ila Musa min qabl itu ya. Awal ayatnya gimana itu? Sebagaimana oh ini ya. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian, kepada Nabi Muhammad, untuk apa bertanya kepada Rasul kalian seperti Nabi Musa ditanya? Nah, itu jangan seperti itu. Makanya juga ada dalam hadis innallaha apa? Arihalakum kila waqala ya ini. Kila waqala terus kasratus soal banyak bertanya. Ya wa idaatul mal. Ya. Ini jadi pelajarannya di situ ya. Nah, jadi ketika mereka tidak mengetahui siapa pembunuh dari orang yang dibunuh itu, disuruh disembelih ya dengan berbagai pertanyaan, akhirnya dijawab dan akhirnya jadi lebih sulit gitu ya. Karena mereka nanya terus dan hampir mereka tidak mengamalkan, akhirnya diamalkan. Nah, setelah disembelih sapi itu kan kemudian, nah itu di ayat berikutnya nanti. Ya, di ayat berikutnya disebut bagaimana ini setelah disembelih di bagian anggota badan dari sapi itu kan pakai untuk memukul ya yang sudah meninggal itu, lalu dia bisa hidup kembali. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, ya Allah mengeluarkan mudhirun. Mukhrijun maknanya mudhirun, mengeluarkan, menampakkan
apa yang kalian sembunyikan min amriha dari urusannya wahada i'tiradud, dan ini adalah i'tirad, kalimat sisipan i'tirad. Ya, jadi yang i'tiradnya itu itu huwa awalul kisah, ya ayat ini ya. Wa in kuntum nafsan fadaratum fiha. Enggak, kalimat wallahu mukhrijunnya ya. Kalimat wallahu mukhrijum ma kuntum taktumunnya itu sisipan. Ya, sebetulnya kan kalimat aslinya itu, dan ketika kalian membunuh satu jiwa lalu kalian saling menyalahkan, ya, maka kami katakan kepada Nabi Musa, kepada mereka itu, pukullah dia dengan bagian dari sapi itu. Nah, jadi kata wallah atau kalimat wallah mukhrijum ma kuntum taktumun itu sisipan. I'tirad. Ya, jadi untuk mengalihkan perhatian bahwa dalam kisah ini ya ada satu hikmah, satu pelajaran yang besar, yaitu bahwa Allah bisa mengeluarkan, menampakkan yang kalian sembunyikan. Maksudnya kalian kan menyembunyikan ya, atau yang membunuh itu kan menyembunyikan, tidak ngaku siapa ya yang membunuh itu. Maka melalui perintah ini akan terbuka, akan tersingkap. Gitu. Nah, jadi ini sebagai pelajaran bahwa semua hal yang disembunyikan oleh manusia, ya Allah mengetahuinya dan akan menampakkannya suatu saat. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Makanya akhirat itu kan disebut yauma tublas saroir. Apa mana tublas saroir? Pada hari rahasia-rahasia itu dibuka semuanya, ditampakkan. Ya, jadi semua sekarang kita mungkin ya banyak ya menyembunyikan. Ya. Ada hal-hal yang kita sembunyikan dari diri kita ya, tidak kita tampakkan, rahasia-rahasia. Maka di akhirat nanti akan ditampakkan. Berikutnya ayat 73. Siapa yang mau baca? 73. Ada ya? Bakun nadribu ayat al-qatilu. Al-Qatilah, Pak. Al-qatila ibadiha fadoroba bilisaniha au ajaba dunubaha Faduriba, Pak. Faduriba. faduriba bilisaniha au ajaba janbaha fayahya waqala qatalani fulanun wa fulani libani libni ammi libni ammihi wa mata faharoma mirosu faqatala qala ta'ala kadzalika al-ihya'u yuhyillahu mauta wa yuriikum ayatihi dalilun dalaika qadratu dalaila ya, dalaila qudratihi dalaila qudratihi la'alakum ta'qilun tadbiruna tatadabbarun. Tanya ada dua itu, Pak. ada satu. Harusnya dua, Pak. Tatadabbarun. Satunya tatadabbaruna fata'lamuna anna al-qadira ala ihya'i
nafsin wahidatin qadirun ala ihya'i nufusi kasiratin fatu'minuna. Iya, benar. Fakul nadribuhu, maka pukullah ia al-qatila, maksudnya yang terbunuh. Ya, jadi pukullah dia, maksudnya pukullah yang terbunuh itu, gitu ya. Biba'diha dengan sebagiannya, nyahnya ini kembali ke Baqarah. Jadi memukul menggunakan dengan sebagian dari anggota tubuh sapi itu. Ya, jadi biba'diha, hanya kembali ke Baqarah. Baqarah kan tadi muannas ya, akan menggunakan ha. Ya, muannas. Faduriba bilisaniha, maka dia dipukul ya, yang terbunuh itu dipukul dengan lisannya. Diambil lisan dari sapi itu. Karena kan perintahnya dengan yang mana aja itu ya, dia. Diambil yang lisannya. Au ajba, tapi ada dua kemungkinan, bisa lisannya, bisa juga ajba janabiha. Ajbi berarti ya. Atop ya, jadi awalnya atop ke lisani berarti ajbi janabiha. Ajbu janab itu tulang ekor. Iya, tulang ekor. Tulang ekor, bukan ekornya, tapi tulang ekor yang di belakang. Ya, tulang ekornya. Fahaya, maka ia hidup. Waqala dan berkata, qatalani fulanun wa fulanun. Wa fulanun apa itu? Libni ammihi. Ini tulisannya ini. Ya, libni ammihi ini. Ya, anak pamannya, ponakannya. Bukan keponakan, apa? Sepupu. Ya, jadi yang telah mau kata, jadi ketika orang itu bangun lagi yang udah meninggal itu, dia menyebutkan ya saya dibunuh oleh si Anu dan si Anu libnai berarti ya. Libnai ini musanna, libnai ammihi. Dua anak pamannya. Sepupu ya kan? Berarti dua orang ini justru sepupunya yang membunuhnya itu mata dan meninggal. Jadi dia hidupnya cuma sebentar. Jadi buat ngasih tahu doang. Jadi mati lagi ya, meninggal lagi. Faharumal mirosa. Maka keduanya jadi yang membunuh itu ya dia diharamkan atau terhalang mendapatkan warisan. Ya karena tujuan dari membunuh ini juga mungkin untuk mendapat warisan gitu ya. Tapi kalau diketahui dia yang membunuh maka terhalang. Itu disebutnya apa? Mawani ul irsi ya kalau dalam pembahasan ilmu waris Pak. Ada penghalang dari mendapat warisan. Itu ada berapa? 3. Ada 3. 1 murtad ya atau beda agama. 2 membunuh. 3 hamba saya. Ya, jadi walaupun keluarga gitu ya, anak itu yang menjadi ahli waris, tapi kalau kemudian murtad beda agama, maka terputus, tidak bisa mendapat warisan. Yang kedua, diketahui bahwa anggota keluarganya itu yang membunuh si mayit itu, maka juga terhalang dari mendapat warisan. Dan yang ketiga, ketika menjadi budak, dijual belikan menjadi budak,
itu sudah lepas dari keluarganya, tidak lagi saling mewarisi. Kalau anak mah bukan muda, anak mah tetap. Maksudnya kalau anak angkat ya dia kan bukan ahli waris. Orang lain gitu ya, anak angkatnya ya nggak bisa dapat warisan. Ya. Hanya iya, ya masih bisa ya. Atau wasiat memberi wasiat harta. Iya, dan diwasiatkan buat si anak ini berapa. Pakainya wasiat karena dia nggak dapat warisan. Nah, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Oh, gaduh. Tiga. Ya. Kemudian wakut apa? Wakotala dan keduanya membunuh. Iya, 2 orang. Kadalika begitulah al-ihya'u. Nah, maksudnya begitulah itu ihya, ya Allah menghidupkan yang mati ya yuhyillahul mauta. Dan ini menunjukkan bukti bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan yang mati wa yurikum ayati dan memperlihatkan tanda kekuasaannya ya yaitu dalaila qudratihi, bukti-bukti kekuasaannya. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Ya tatadabbaruna, ya maksudnya kalian mau mentadaburi fata'lamuna, lalu kalian mengetahui annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin, bahwa yang mampu, yang berkuasa untuk menghidupkan satu jiwa, qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin, berkuasa untuk menghidupkan banyak jiwa, fatu'minuna, maka kalian menjadi beriman. Jadi kan ke sana tujuannya. Ya, pelajarannya ya. Jadi itu menjadi bukti bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati. Kalau Allah mampu menghidupkan satu jiwa, satu nyawa, maka tidak menutup kemungkinan Allah yang menghidupkan banyak. Semua ya, bahkan manusia yang sudah mati dibangkitkan kembali. Nah, kalau kalian mau menggunakan akal, merenungkan, maka kalian akan bisa beriman. Ya. Satu ayat lagi ya. Ini terakhir kisah ini masih terkait ya dengan kisah ini. Cuma qasat qulubukum, kemudian hati kalian keras, ayyuhal yahudu, wahai orang Yahudi. Sholabata an qabulil haqi, kalian menjadi keras, sholab dari menerima kebenaran mimba didalika dari setelah, padahal itu udah jelas sekali ya tanda kekuasaan Allahnya itu ya. Tapi ya itulah orang-orang Yahudi itu sangat keras hati mereka, bahkan lebih keras dari batu. Mbak Didalika al-madkur, dari yang disebutkan itu, min iyail qatili, dari menghidupkan yang sudah terbunuh, wa ma qablahu minal ayat, dan yang sebelumnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah, itu banyak sekali. Kalau dihitung tuh udah berapa itu yang Allah tampakkan, bahkan nikmat yang Allah lebihkan kepada Bani Israel itu ya. Tapi fahiyya kal hijarah, dia seperti batu fil qaswati, dalam kerasnya, au asyadu qaswatan, atau lebih keras minha, dari batu itu. Ya, jadi lebih keras dari batu, karena batu sendiri itu ada yang
Wa inna minal hijaro, dan sesungguhnya dari batu itu lama yatafajaru minul anhar. Ya, ada yang memancarkan darinya sungai. Wa inna minal lama yashaqqaqu. Ya, ada yang terbelah ya, fihi idghamu ta'i fil asli fisyin. Di dalamnya ada mengidghamkan huruf ta secara asal dalam huruf shin. Ya, yashaqqaqu. Ya, itu kan asalnya apa? Ittasyaqa yattashiku. Gitu, yashaqqaqu. Jadi dileburkan ke huruf shin. Fayahrujul minhul ma, maka keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu, dan di antara batu itu ada yang turun. Yanzilu min uluwin ila asfalin, atau ila asfala. Turun dari ketinggian, dari atas ke bawah. Jadi yahbitu, ya, turun. Wa min wasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa qulubukum la tata'atsaru wa la talinu wa la tasya'u. Sedangkan hati kalian tidak terpengaruh, tidak tersentuh, ya, dan tidak lembut dan tidak khusyuk. Gitu. Jadi kalau ketika Allah mengumpamakan hati mereka itu seperti batu, ya, bahkan batu saja ada yang lembut, gitu. Jadi betul-betul lebih keras dari batu. Batu aja di sini Allah menyebutkan ada 3 kelompok, ya, dari batu itu. Ya, ada yang memancarkan sungai, dari batu itu memancar sungai air. Ya. Yang kedua ada yang terbelah, lama yashaqqaqu. Kayak rujuk minum, hampir sama ini. Keluar juga air dari batu itu. Dan yang ketiga ada yang sampai turun, terlempar. Jadi turun. Si batu itu turun ke bawah karena takut kepada Allah. Ya. Di batu saja tunduk kepada Allah. Ya. Nah, sedangkan hati kalian ini karena kerasnya tidak tersentuh, tidak lembut, tidak khusyuk. Ya. Gitu ya. Itulah gambaran ya bagaimana karakter orang-orang Yahudi, sikap orang-orang Yahudi. Nah, ini sebetulnya sebagai panduan, sebagai acuan bagi Rasulullah, sahabat, kaum muslimin sampai akhir zaman untuk menyikapi orang Yahudi. Karena di sini Allah sudah menyingkap bagaimana watak orang-orang Yahudi. Ya, tinggal kita mau percaya nggak sama Allah. Dan apa yang Allah firmankan betul, dan kita lihat sekarang bagaimana mereka kerasnya hati mereka, permusuhan yang sangat luar biasa, kezaliman, penganiayaan kepada orang-orang Muslim di Palestina. Ya, ini harus menjadi perhatian besar. Kenapa? Karena Quran ini sangat panjang menceritakan orang Yahudi. Kenapa? Karena ternyata selalu menjadi musuh yang paling keras kepada orang-orang Muslim sampai hari zaman nanti. Berarti ini juga menjadi isyarat agar kita terus memiliki kepedulian kepada Palestina. Karena mereka yang secara langsung mendapat kezaliman dari orang Yahudi itu. Ya. Nah, tetapi walaupun begitu, ya, tetap kita meyakini, ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kalian lakukan. Wa innama yuakhirukum, hanyalah dia Allah mengakhirkan, menunda bagi kalian di waktikum, ya, untuk waktu kalian. Maksudnya pada waktu yang sudah ditentukan, ya, ajal kalian dari kiamat, ya. Wa fi qiraatin, dan pada satu qiraat bitahtaniyah dengan titik bawah, di bawah. Tahtaniyah itu di bawah. Maksudnya dalam satu qiraat dibaca menggunakan huruf iya. Ya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Jadi ada bacaan dengan ta, amma ta'malun, ada dengan bacaan ya, amma ya'malun. Ada 2 qiraat. Wa fihi iltifatun anil hitobi. Dan di dalamnya ada iltifat. Iltifat itu ini istilah khusus dalam ilmu balaghah. Ya, maksudnya mengalihkan domir. Ini adalah
satu pembahasan khusus dalam ilmu balaghah namanya iltifat. Ya, jadi memalingkan domir anil hitop dari domir muhatab orang kedua. Ya, jadi iltifat itu ketika menyebutkan satu domir, ya, tapi kemudian domirnya itu berganti gitu. Misalnya yang tadinya goib jadi ke muhatab, yang jadinya muhatab jadi ke goib. Tapi pengembalian domirnya itu sama. Pengembalian domirnya itu sama. Kalau pengembalian domirnya berbeda bukan iltifat. Itu adalah gaya bahasa dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Fatihah itu kan ada iltifat. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, itu kan dia. Kita menyebut Allah itu dengan domir ghaib, dia. Dia orang yang dibicarakan kan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah gitu kan. Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Allah, dia yang menguasai hari pembalasan. Nah, masuk ke ayat Iyyaka na'budu, domirnya berubah jadi engkau. Tidak dia, harusnya kalau ngikuti sesuai di awal, harusnya kan Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kalau mau konsisten sama gitu domirnya. Hanya kepada dia, kan tadi nyebutnya Allah gitu. Hanya kepada dia kami beribadah. Tapi ini berubah jadi engkau. Hanya kepada engkau. Nah, jadi yang tadinya dia berubah jadi engkau, itu namanya iltifat. Iya, mengalihkan domir. Tapi yang ditujukan sama Allah Allah juga. Ya. Nah, kalau menggunakan ya malun tadi, itu ada iltifat. Karena kan tadi kalian, afatat maun apa-apa, bukan afatat maun, kulubukum. Kan kalian. Dominnya kalian kan, kum, antum, kalian. Tapi beralih jadi di mereka. Ya, yang tadinya kalian berpindah ke mereka. Nah, itu namanya iltifat. Kalau menggunakan ya, kalau menggunakan tak, tidak ada iltifat karena sesuai dari sebelumnya kan kalian kulubukum ya kan, amma tak malun berarti sama, tidak ada iltifat. Kalau menggunakan ya berarti ada iltifat. Nah, itu di Quran tuh kayak bahasa seperti itu tujuannya untuk apa? Untuk variasi agar nggak bosan. Sama kayak ceramah juga. Kalau kita di ceramah itu misalnya nyebutnya dengan menggunakan dia ya mereka gitu. Nah, ada berubah gitu gaya bahasanya. Jadi secara langsung, kadang kan ngobrol gitu langsung kamu nih. Jadi dengan domir kata ganti yang berbeda. Itu jadi variasi sehingga tidak bosan mendengarnya. Itu namanya iltifat. Jadi dalam ilmu balaghah dipelajarinya dan ilmu balaghah itu juga sebetulnya untuk merangkai kata gitu, merangkai kata kalimat yang bagus, yang indah, yang mengandung sastra. Makanya Quran itu mengandung sastra yang tinggi. Mengandung sastra. Jadi kalau kita ingin menggali keindahan sastra Al-Quran, nah ilmunya ada ilmu balaghah. Ya, jadi selain ilmu nahwu sorof, itu ada ilmu balaghah. Kalau ilmu nahwu sorof mah cuma untuk standar. Jadi standar suatu kalimat itu benar. Tapi kalau suatu kalimat itu indah, mengandung sastra, nah itu naik ilmu balaghah. Tidak cukup ilmu nahwu sorof. Ya, sampai di situ ada ini. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.